warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam jumpa kembali pada pagi hari ini 16 Juli 2021. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat di masa keterbatasan ini ya, di masa pandemi yang sangat luar biasa. Kita hanya bisa ketemu luring ketika satu semester di lapangan saat kita pramuka. Tapi di kelas 12 saatnya ketemu harusnya kita bisa tepuk-tepuk, kita bisa nyanyi-nyanyi di kelas, kita bisa diskusi, berdebat. Biasanya itu kalau ibu berdebat untuk kelas 12 itu seru banget karena materinya adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang menarik lah gitu untuk didebatkan. Jadi kerinduan seperti itu terpaksa kita tidak bisa lakukan, tapi nggak apalah, dengan segala keterbatasan ini mudah-mudahan kita tidak menjadi putus semangat, tapi tetap menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mempunyai harapan yang sangat luar biasa. Karena anak-anak 12 adalah anak-anak yang calon anak-anak yang sukses semuanya ya buat kalian. Baik, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Mohon maaf tadi juga Ibu kirim linknya kurang 5 menit, harusnya sudah sebelumnya karena banyak hal yang harus dipikirkan. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih juga yang sudah memakai profil, kalian cantik-cantik semua dan ganteng-ganteng. Karena apa? Nanti ada yang belum masuk ikut meet atau ikut penjelasan di pagi hari ini bisa ngelihat karena Ibu pasti saya upload di YouTube, silahkan dibuka di YouTube. Baik, untuk materi kali ini kan kita 1 tahun itu ada 4 KD. KD 21, KD 23, KD 3.23, 3.21, 3.23, 3.25, dan 3.27. Itu kita selesaikan dalam waktu 1 tahun. Jadi untuk pertama kali ini kita ketemu di 3.21, yaitu dengan harapan sekali pertemuan ini kita biasanya hanya ngupas ini aja ya, poin-poinnya saja karena keterbatasan waktu. Jadi yang penting kita itu bisa menyelesaikan judul yang ada di dalam materi ini apa, nanti kita pahami. Saya yakin kalian bisa belajar selanjutnya di buku e-book ya, nanti akan saya kirim buku e-booknya. Baik anak-anak sekalian, apa tampilan presentasi Ibu udah bisa dilihat di situ? Bisa Bu. Jelas perlu saya besarkan lagi? Saya besarkan lagi ya, begini ya, jelas ya, tapi kayaknya masih ada juga yang masuk, ini ada yang masuk. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan mengkaji kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, walaupun yang saya sampaikan di dalam kelas forum tadi itu adalah bunyi KD-nya ya yang sangat jelas, karena dalam perspektif nilai-nilai Pancasila ini sebetulnya materi ini mirip atau hampir sama dengan kelas 11 karena masih mengkaji tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sekarang kita kupas dulu ketika belajar tentang hak dan kewajiban, tetapi di sini kan yang berhubungan dengan pengingkaran. Sekarang kita ambil aja dulu kata ingkar. Siapa yang kira-kira yang bisa menjawab ingkar itu artinya apa sih? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, Olive. Orang yang ingkar itu apa? Melanggar. Melanggar? Melanggar atau yang lain mungkin? Iya, melanggar. Melanggar, ingkar itu melanggar. Ada yang lagi yang ini? Mungkin Putri, cantik Putri, halo. Ada yang bisa kata ingkar, mengingkari atau pengingkaran itu apa itu? Orang yang ingkar itu kan berarti tidak menepati Bu, tidak menepati janjinya, itu ingkar, ya kan? Misalnya kalian udah janji sama pacarnya sehidup semati, misalnya seperti itu. Orang yang ingkar berarti tidak menepati janjinya. Sedangkan banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia maupun di dunia itu kan karena terjadinya pengingkaran, iya atau tidak? Sekarang kita belajar esensialnya aja loh, cara berpikirnya itu oke, nanti yang lainnya bisa dipelajari, tapi kita adalah berpikir secara yang paling esensial aja gitu. Orang yang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu karena ada pengingkaran atau tidak menurut kalian?
Ya, Ada, Bu. ya, ya. Ikhwan, betul. Jadi sebetulnya kalau kemarin kan di kelas 11 kalian belajar tentang harmonisasi antara hak dan kewajiban. Bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan harmonis gitu, dengan seimbang. Tapi kelas 12 sudah lebih ekstrim lagi yang dipelajari tentang pengingkaran. Tapi di dalam KD tadi yang ada di forum kelas tadi Ibu sampaikan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, karena kita kan tidak bisa pungkiri dong kalau Pancasila itu kan dasar negara kita. Jadi dulu kita ungkit lagi nih, akan saya buka lagi. Waktu kelas 10 kalian dapat mata pelajaran atau nilai-nilai Pancasila itu ada 3. Ayo siapa yang ingat? Sekarang kalau kita kaitkan loh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu ada 3. Ini yang selalu keluar di dalam ujian. Di ujian sekolah selalu di materi PPKN harus nilai-nilai Pancasila dulu. Kelas 10 kalian mungkin udah dapat materi nilai-nilai Pancasila. Ada 3, 1. Ayo siapa yang ingat? Halo? Udah 101 ya yang hadir? Ayo. Ayo dong, waktunya habis. Ayo, masih ingat nilai dasar atau nilai pokok, nilai utama? Nilai Pancasila itu ada 3, nilai dasar atau nilai pokok, atau nilai utama. Nilai utama ada 5, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sama keadilan. Saya ulang lagi, nilai yang pertama apa nilai Pancasila? Ketuhanan. Nilai Pancasila itu kan ada 3. Yang pertama nilai apa tadi? Nilai dasar. Nah, nilai dasar atau nilai pokok. Oke, nilai dasar atau nilai pokok. Yang kedua adalah nilai instrumental. Yang kedua nilai apa? Nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan di dalam peraturan-peraturan. Instrumen, peraturan, alat. Instrumen itu ada dalam peraturan. Peraturan kita itu dalam kehidupan ini apa saja sih peraturan hidup kita itu? 1, mungkin apa aja peraturan hidup kita? Pancasila peraturan hidup kita enggak? Iya. Bu. Iya, Undang-Undang Dasar 1945? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, betul. Ketetapan? Iya, Bu. Ketetapan MPR. Jadi tata urutan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Memang sumber dari segala sumber hukum itu kan Pancasila. Di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Habis itu ada ketetapan MPR, ada peraturan pemerintah atau PP, ada Perda, ada Permen, sampai ke bawah, tingkat bawah itu. Jadi peraturan-peraturan itu adalah dari yang tinggi sampai ke tingkat bawah itu ada namanya tata urutan peraturan perundangan. Itu disebut nilai instrumental. Nah, yang terakhir nilai fraksis. Nilai fraksis itu adalah pelaksanaan dari nilai instrumental. Pelaksanaan, berarti kalau pelaksanaan berarti sudah dalam kehidupan sehari-hari dong, nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti pengamalannya, iya atau tidak? Iya. Nah, Iya, Bu. sekarang diulang lagi. Nilai-nilai Pancasila ada 3, 1. Nilai dasar, Nilai mental, nilai fraksis. Nilai fraksis itu sudah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama mungkin kalau nilai dasar, nilai pokoknya, Pancasila itu ada 5. Peraturan Pancasila itu diatur di dalam undang-undang. Ternyata pengamalannya Pancasila itu seperti ini. Jadi itu sebetulnya. Jadi intinya sebenarnya kita ya hak dan kewajiban ini adalah memang sangat penting sekali. Kita harus dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sampai di sini khusus untuk pembahasan baru, pembahasan judulnya udah jelas anak-anakku semuanya? Jelas? Sudah, Bu. Jelas ya. Saya berharap gini, pertemuan kita yang sangat singkat ini tapi adalah ilmu yang kalian benar-benar dapat gitu. Jujur ya, saya sebenarnya ya ampun kalau misalnya kita ketemu banyak hal yang ingin kita bahas, tapi ya karena keterbatasan waktu kita hanya 30 menit, ini pun sudah mungkin tinggal berapa menit lagi, tapi enggak apalah. Baik, sekarang gini,
Saya cuman pengen kalian memberikan contoh orang yang ingkar atau pengingkaran kewajiban tapi berdampak kepada pelanggaran hak asasi manusia. Siapa yang berani memberikan contoh? Gara-gara orang ingkar terhadap kewajiban tapi akan berdampak kepada pelanggaran hak asasi manusia. Ayo, siapa yang berani kasih contoh? Ayo. Ayo. Siapa yang bisa memberikan contoh gara-gara orang ingkar terhadap kewajiban tapi akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia? Ayo, berani, ayo. Bisa nggak, Bu? Ya. Tidak mentaati peraturan, Bu. Farah tidak mentaati peraturan. Terus Musdalifah tadi apa? Koruptor, Bu. Koruptor boleh. Tidak dipertegas nih, Farah. Mentaati peraturan seperti apa? Misalnya gini, Farah naik motor di lampu merah tapi tetap dia melanggar terus ngebut. Itu pengingkaran terhadap kewajiban atau tidak? Harusnya Farah naik motor di jalan raya, tapi ketika lampu merah tapi dia tetap melaju gitu, tetap terus. Nah, melanggar nggak Farah? Itu pengingkaran terhadap kewajiban atau tidak? Iya, pengingkaran terhadap kewajiban. Farah harusnya kewajibannya apa? Mematuhi tata tertib peraturan. Nah, sekarang perlakuan atau yang dilakukan oleh Farah tadi akan berdampak terhadap pelanggaran hak orang atau tidak? Iya, Bu. Karena bisa mencelakakan orang. Nah, betul, pinter sekali. Disinilah sebetulnya yang ingin kita bahas. Ternyata bahwa pengingkaran terhadap kewajiban itu akan melanggar hak asasi manusia. Jadi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di dunia itu, nggak cuma di Indonesia, itu adalah awalnya karena orang ingkar terhadap kewajiban. Karena kan memang beda antara hak dan kewajiban ini kan. Kalau hak kan segala sesuatu yang seharusnya kita terima. Tapi kalau kewajiban kan segala sesuatu yang harus kita kerjakan, kita laksanakan. Memang beda. Seperti itu ya. Paham sampai di sini? Halo, semuanya nggak tidur kan? Iya, Bu. Masih semangat, oke. Bisa dimengerti nggak ini penjelasan Ibu? Bisa ya. Bisa. Baik. Oke, sebetulnya yang akan kita pelajarin ini ya, anak-anakku sekalian, kita udah uraikan di sini, tapi ini nanti kalian lihat aja di YouTube ya, bisa dilihat di YouTube karena Ibu nggak mungkin menjelaskan satu persatu di sini. Tapi yang jelas endingnya nanti keterampilan yang akan kita dapat atau yang berhubungan dengan sikap adalah dapat menerapkan ini nilai-nilai Pancasila itu terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Biar kita itu tidak ingkar terhadap kewajiban kita, selalu menghargai orang lain, karena hak kita itu adalah dibatasin hak orang lain. Hak seseorang dibatasi dengan hak orang lain. Tahu maksudnya? Tahu nggak bahwa kita itu punya hak, tapi dibatasin, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Paham nggak kata-kata itu? Paham, Bu. Kita mempunyai hak. Nah, kita mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, kita mempunyai hak, misalnya coba tolong di mute Muhammad siapa nih, coba di mute dulu. Kita itu contohnya misalnya kita mempunyai hak untuk menggunakan barang-barang milik kita, tapi kita juga harus menghargai hak orang gitu. Contohnya kalau kemarin saya contohkan kita mempunyai tape recorder, hak kita untuk membunyikan secara kencang-kencang ya kan. Kita bisa tiktokan semau kita karena itu di rumah-rumah kita. Tapi ingat, kita juga harus menghargai hak orang. Tetangga itu mempunyai hak rasa nyaman. Tetangga itu mempunyai hak untuk rasa ketenangan. Jadi hak orang itu adalah dibatasi oleh hak orang lain. Intinya seperti itu. Jelas ya? Jelas? Next. Jelas. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kan sebenarnya yang kita bahas, apakah setiap pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Kalian akan jawab ya atau tidak? Iya. No atau yes? Yes. Ya. Yes.
Yes, tadi udah bisa kita simpulkan. Kalian berarti udah bisa bikin kalimat ya. Nanti di endingnya nanti akan Ibu pertanyakan ya kan di tugas seperti ini. Jadi bahwa pengingkaran terhadap kewajiban itu jelas akan melanggar hak asasi manusia. Jadi biang keroknya hak asasi pelanggaran hak asasi manusia itu karena orang ingkar terhadap kewajiban. Begitu ya, bisa kita simpulkan seperti itu. Next sekarang. Nah, makna hak dan kewajiban. Hak itu merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan. Iya, yang tadi udah saya katakan seperti itu. Tapi kalau kewajiban kan merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi itu terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya di sini, kalau kewajiban itu adalah tidak harus melihat dia warga negara mana, gitu. Walaupun kalau kita kan kalau warga negara Indonesia otomatis kan diatur ya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau hak asasi manusia itu diatur dari pasal 27 sampai pasal 34. Undang-Undang Dasar 45 tentang hak asasi manusia. Ayo diulang lagi, hak asasi manusia itu diatur di dalam Undang-Undang 1945 pasal berapa? 27 sampai pasal 34. Ya, 27 sampai pasal 34. Saya kasih tahu secara simpelnya aja. Kalau 27 itu kan hak tentang pemerintahan ya, hukum dan pemerintahan. Hak seorang warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Kalau pasal 28 walaupun sudah diamandemen ya, yang 28A sampai J itu adalah tentang kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berorganisasi dan lain sebagainya itu ada di pasal 28. Kalau pasal 29 kalian kan jelas bahwa di situ haknya seorang warga negara untuk memeluk agama, untuk memilih keyakinan dan lain sebagainya. Kalau 30 adalah hak warga negara untuk membela negara pasal 30. Kalau 31 adalah hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran berarti sosial ya. Kalau 32 adalah hak warga negara untuk mengembangkan kebudayaannya. Kalau pasal 33 adalah hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian. Karena di situ bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kan seperti itu. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dipelihara oleh negara tapi untuk kesejahteraan rakyat. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara tapi untuk kemakmuran rakyat. Yang terakhir 34 itu adalah haknya anak-anak fakir miskin dan terlantar yang dipelihara oleh negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tentang hak asasi manusia itu ada di dalam pasal 27 sampai pasal 34. Jelas sampai di sini? Ya, jelas semua. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Kalian memang anak-anak yang cerdas. Mudah-mudahan semua apa yang Ibu katakan walaupun secara simpel tapi kalian mengerti. Sekarang kalau kita belajar tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, udah jelas ya kalau sila pertama ini di sini juga saya tunjukkan lambangnya yaitu bintang. Contohnya hak dan kewajiban sesuai dengan nilai sila pertama, haknya diberikan kebebasan tadi memeluk agama. Saya ucapkan ya tadi ya. Tapi kewajibannya ngapain? Kita toleransi, kerjasama, tolong menolong dan sebagainya. Gitu ya. Indahnya di nilai-nilai Pancasila itu seperti itu. Kalau nilai yang sila yang kedua, haknya apa, ya kan? Kita sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan memiliki hak-hak yang sama, walaupun mungkin di dalam kenyataannya, dalam berita-berita atau di sosial kadang bertentangan ya. Ini kadang kalau kalian ada dengar bahwa hukum itu tumpul ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Bu. Bawah, Bu. Hukum tumpul ke atas dong, tapi tajam ke bawah. Gitu Ke kan? atas. Kalau kalau orang-orang elit politik, para pejabat dan sebagainya kadang justru tumpul dia kan, kasusnya besar tapi dikecilin. Tapi kalau misalnya orang-orang bawah kasusnya kecil tapi dibesarkan. Jadi tumpulnya ke atas tapi tajam ke bawah. Gitu ya. Itu jelas. Contohnya banyak kan kasus-kasus. Pernah nggak kalian dengar bahwa banyak orang-orang penegak hukum tapi justru dia adalah kena hukuman? Ada nggak? Ada, banyak di Indonesia. Yang lagi viral kan kasus Pinangki ya kan.
yang dia seorang jaksa cantik tapi dia kena hukuman karena korupsi, kena suap dan lain sebagainya. Next, sekarang kalau kita belajar tentang sila yang ketiga. Haknya apa di sila ketiga itu adalah hak setiap warga negara dalam keberagaman. Tadi yang berhubungan dengan kebudayaan, berarti yang ketiga ini adalah hubungannya dengan pasal 33. Warga negara mempunyai di Indonesia itu kan ada keberagaman, harus menjalin kerukunan, gotong royong dan lain sebagainya. Kewajibannya ya rela berkorban, cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalau kita kaitkan dengan masa pandemi ini, ya kan nggak boleh egois. Anak muda boleh tidak, mungkin karena saya pokoknya imun saya kuat. Ya kan, nggak perlu pakai masker oke lah gitu ya kan. Saya tetap aja berkerumun sana, tapi ingat bahwa kewajiban kita apa? Tetap harus menjaga keselamatan orang, terutama adalah di keluarga. Kita punya orang tua, ya kan, kita punya saudara. Jadi seperti itu kalau kita kaitkan ya di masa pandemi ini ya kan, seperti itu. Next, yang keempat, haknya apa? Partisipasi politik. Warga negara itu kan mempunyai partisipasi saat ikut pemilu atau mungkin dia menjadi calon legislatif, ya kan, mempunyai kebebasan berpendapat, itu adalah hak dalam sila yang keempat. Tapi kewajibannya apa? Ya mengutamakan musyawarah, nggak ngeyel, ya kan, dia udah salah ngeyel, nggak mau atau menang sendiri, egois, ya seperti itu tuh adalah berkaitan dengan sila yang keempat. Terakhir, yang kelima adalah di sini adalah keadilan mengakui hak milik perorangan, ya kan, itu pemanfaatnya oleh negara tadi yang berhubungan dengan sila perekonomian juga atau undang-undang pasal 33. Kewajibannya ngapain? Mengembangkan sikap gotong royong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, menghargai hasil karya orang lain, itu adalah pencerminan atau nilai praksis dari sila yang kelima. Menghargai hasil karya orang lain. Makanya kadang-kadang nih, saya bukan nggak menghargai karya kalian ya, kadang gini, kalau kalian misalnya upload jawaban nih, ibu kan suka saya teliti nih, upload jawaban nih, si A, si B, si C kok sama gitu. Saya bukannya nggak menghargai, tapi itu kan berarti udah kopas ya, atau menyadur milik orang gitu. Sama seperti ketika saya komentar, wah ini yang bikin kalimat yang pertama dalam balasan di WA, ini harus mendapat reward itu ya kan, karena dia yang bikin kalimat yang pertama. Kadang malesnya begitu, yang ke bawah tinggal kopas, padahal itu sebetulnya kan dilarang itu ya kan, mengkopas gitu ya kan. Next, sekarang ini tadi yang saya katakan bahwa nilai-nilai Pancasila juga ada sayang di sini, bisa kalian buka karena nanti akan ibu upload di YouTube juga untuk pembelajaran ini. Jadi nggak perlu khawatir, bisa dilihat di sheet yang mana, ini udah jelas ya bahwa nilai Pancasila itu ada 3, itu ada di nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ibu sudah jelaskan tadi. Nah sekarang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu ya kan, apa sih yang menyebabkan bisa terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Karena orang itu egois atau mementingkan diri sendiri, atau rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, rasa nasionalismenya nggak ada ya kan. Coba kalau kita saat luring ya kan, upacara kan ada, kalau upacara diatur susah kan, pengen temennya diem tapi sampingnya usil, ada yang nyubit lah, ada yang apa, ada yang nyenggol, ada yang itu, akhirnya apa, itu kan pengingkaran kewajiban. Kita harusnya tertib tapi melanggar hak orang pengen tenang, pengen ikut serius upacara, itu hal yang kecil tapi fatal ya kan. Itu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran ya, kadang kita nggak toleransi sama teman, sama orang lain ya, terutama adalah di lingkungan keluarga. Kadang juga terjadi keributan atau mungkin intrik sesama keluarga gara-gara tidak toleran, menyalahgunakan kekuasaan. Nah ini biasanya orang kalau udah punya kekuasaan biasanya lupa dengan apa yang dia miliki. Seperti contohnya kasus yang melibatkan dana sosial atau bantuan COVID ya kan, karena dia mempunyai kekuasaan, dia pikir adalah dia semaunya sendiri ya kan, tapi
semua itu akan terbongkar karena rakyat sekarang kan cerdas-cerdas ya seperti itu. Tidak ketegasan aparat penegak hukum atau penyalahgunaan teknologi. Kalau penyalahgunaan teknologi bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak itu seperti apa contohnya misalnya? Contoh penyalahgunaan. Ya, maaf Vira. Seperti apa penyalahgunaan teknologi? Penyebaran berita palsu. Ya, hoax, Uli, betul. Penyebaran berita palsu. Sekarang sedang viral harus ada penetapan tentang undang-undang ITE, maksudnya itu untuk melindungi privasi atau data pribadi ya, data pribadi. Karena sekarang banyak banget ya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan pribadi, data kita ya kan banyak seperti Facebook atau IG di hack ya kan, seperti itu banyak, pertas banyak. Bagus tuh Uli tadi penyalahgunaan teknologi. Mungkin ada yang lain berita bohong, selain berita bohong mungkin. Selain berita bohong ada lagi mungkin Ikhwan? Tahu? Penipuan Bu, penipuan online. Iya, penipuan online ya sekarang contohnya misalnya COD atau beli online ya kan, beli online dia nggak mesan, kebanyakan begitu, nggak mesan tapi dikirim terus. Pernah juga pesan sekali tapi dikirimnya sampai 5 kali. Itu termasuk juga penyalahgunaan itu ya kan, penyalahgunaan IT. Jadi nanti dia dalih macam-macam, memang harus hati-hati. Saya yakin makin lama itu khusus kejahatan-kejahatan yang berkedok IT ini akan semakin luar biasa. Jadi untuk kedepannya mungkin kalian akan lebih berwaspada ya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh-contohnya ya. Contoh lihat, ada nggak sih di jalan seperti ini nih anak sekolah di depan nggak pakai helm, ya kan? Banyaklah kita lihat ya kan, kita lihat ini adalah salah satu pengingkaran ya, pengingkaran kewajiban warga negara nih, biasanya anak sekolah. Jadi ini buang sampah di got ya kan, atau mungkin coret-coret ya kan, coret-coret tembok dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Next, berikutnya waktunya kayaknya udah habis. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya harus supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara seperti KPK, KPAI, Komnas HAM, ya kan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, ya kan, seperti sekarang pelayanan masyarakat memang harus diutamakan walaupun tetap masih banyak ya kericuan di sana sini, ada yang masih kurang puas dengan pelayanan pemerintah. Saya rasa itu udah sering terjadi seperti itu. Baik, saya rasa itu nanti ada tugas di sini, kalian di sheet yang terakhir ada tugas, tapi ini adalah saya kasih tenggat sampai minggu depan ya. Sayang hari ini kan kita udah ketemu Meet, jadi untuk tugas ini akan saya tenggatkan, Ibu tenggatkan di tanggal berarti di minggu depan, maksudnya untuk Jumat depan, ya kan, karena sekarang kan udah jatah Meet, jadi ini tugas untuk minggu depan, yaitu ada di sheet yang terakhir, yaitu saya suruh membuat contoh kasus pengingkaran kewajiban yang berakibat pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat negara, tapi kalau bisa disesuaikan dengan kasus dengan masa pandemi ini ya, maksudnya apa, misalnya tadi pakai masker atau apa dan lain sebagainya. Mungkin kalau memang yang sulit ya contohnya PPKM sekarang banyak lah gitu kasus. Kalau bisa disesuaikan dengan masa pandemi ini, tapi kalau enggak apalah gitu. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini kalian dapat mengambil hikmahnya. Ini sebetulnya kalau misalnya di sekolahan kita udah berdebat habis-habisan ya, kita butuh waktu yang lama, tapi karena keterbatasan waktu, saya yakin kadang saya juga kasihan gitu sama kalian, mungkin harus butuh kuota, tapi Ibu kan satu KD ini hanya sekali, jadi dalam satu semester hanya 2 kali pertemuan, sama KD yang 3.23, ini 3.21, nanti ketemu lagi 3.23, mungkin habis mid semester, jadi lama waktunya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan boleh chat sama Ibu
boleh lewat WA atau lewat apa, atau lewat Google Classroom juga boleh. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari kalian sebelum Ibu akhiri? Udah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Kira-kira ada nggak penambahan pengetahuan yang kalian dapat dari Ibu pelajaran hari ini? Banyak, Bu. Banyak ya. Jadi mudah-mudahan, amin, terima kasih. Mudah-mudahan walaupun pengetahuan sedikit secuil tapi kita bisa berbagi ya. Sehat selalu buat kalian, tetap melaksanakan prokes ya kan, dalam rangka untuk tidak melanggar hak orang, karena orang lain juga ingin sehat juga. Mudah-mudahan kalian juga sehat. Sampai ketemu di KD 3.23. Kenapa 3? 3 itu berhubungan dengan pengetahuan ya, saya. Kalau yang 4.21 berarti keterampilan. Kalau 3.21 berarti sosial. Kalau 3.1 atau 21 berarti berhubungan dengan religius atau keimanan. Tuh, jadi kita itu belajar itu dari segi keimanan, sosial, ya kan, pengetahuan sama keterampilan. Selesai deh, ada 4 keterampilan, itu yang terakhir, maksudnya pengamalannya. Jelas ya semuanya? Terima kasih yang udah hadir. Ada 101 berarti 98 ya, 99 yang datang kali ini. Mudah-mudahan semuanya sudah absen di Google Classroom. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses buat kalian yang cantik-cantik ya, ganteng-ganteng. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk bertanya. Iya. Tar dulu saya kok belum foto ya, Dedek fotoin dong Dek di situ Dek. Ada yang gabung loh, baru gabung. Udah nanti bisa di YouTube.